Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Dwinanda dengan NIM 235008101 beserta rekan-rekan saya di sini, ada Irfan Maulana, Krisna Priya, dan juga Hairul Masud Jaki. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok yang kami buat, yaitu sebuah website marketplace dihususkan untuk seller dengan nama bukalapak.com. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Asep. Presentasi kali ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum tentang bukalapak.com serta menjelaskan tentang fitur-fitur utama di website ini, menunjukkan manfaat dan nilai bagi pengguna, serta mendemonstrasikan cara penggunaan website ini secara singkat. Pada tampilan pertama, kita dilihatkan pada website bukalapak.com, yaitu ada beberapa opsi, antara lain yang pertama ada About Us. Pada halaman ini memberikan informasi tentang perusahaan atau organisasi. Nah, biasanya mencakup sejarah, visi, dan misi, nilai-nilai, dan tim yang terlibat. Pada website kali ini kami tidak menerapkan sejarah, visi, dan misi ataupun nilai-nilai. Tapi kami hanya melihatkan tim yang terlibat. Di sini ada 4 anggota yang tadi di awal telah disebutkan. Nah, pada About Us ini tujuannya adalah untuk memberi pengunjung gambaran jelas tentang siapa dan apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua ada Clients. Halaman ini menunjukkan daftar klien yang telah bekerja sama dengan kita. Ini bisa berupa logo, testimoni, atau studi kasus. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada perusahaan kami atau kepada website yang telah kami buat. Untuk yang ketiga, ada service atau layanan. Pada halaman service, ini merinci layanan yang kita tawarkan. Setiap layanan dijelaskan dengan baik agar pengunjung memahami apa yang bisa mereka dapatkan dari website tersebut. Ini membantu calon klien atau pelanggan mengetahui bagaimana kita bisa membantu mereka. Bisa dilihat pada service ini, yang pertama ada MySoft. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola toko online mereka sendiri di platform kita. Pengguna dapat mempersonalisasi tampilan toko, menambahkan deskripsi, dan mengelola produk yang mereka jual. Kemudian ada Add Product. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk baru ke toko mereka. Seller atau pengguna dapat mengisi informasi produk seperti nama, deskripsi, harga, gambar, dan kategori produk. Yang terakhir ada shipping atau pengiriman. Pada layanan ini menyediakan berbagai opsi pengiriman untuk produk yang dijual di toko seller, di toko pengguna. Kemudian seller, penjual, atau pengguna dapat memilih metode pengiriman dengan menghitung biaya pengiriman dan melacak status pengiriman. Kemudian, yang selanjutnya yang keempat, ada produk. Halaman ini menampilkan contoh pekerjaan atau proyek yang telah kita selesaikan. Ini bisa berupa gambar, video, ataupun studi kasus. Nah, pada website bukalapak.com ini kami hanya menyediakan gambar, tidak dengan video ataupun studi kasus. Tujuan dari produk adalah untuk menunjukkan keahlian dan kualitas pekerjaan kita kepada calon klien.
Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kontak us. Halaman ini menyediakan informasi kontak agar pengunjung dapat mengetahui kita. Ini bisa mencakup formulir, kontak, alamat email, nomor telepon, dan alamat fisik. Nah, bisa dilihat pada bukalapak.com. Di sini ada nama, kemudian email, nomor telepon, dan pesan. Tujuannya yaitu dari kontak us adalah untuk memudahkan komunikasi antara kita dan pengunjung situs. Keunggulan dari fitur-fitur marketplace Bukalapak.com ini, kita menyediakan fitur login dan registernya bagi penjual atau user yang belum mempunyai akun, diharuskan register terlebih dahulu. Jika sudah, penjual bisa melakukan login dari fitur login register ini untuk memastikan yang masuk ke halaman awal utama dari bukalapak.com adalah user atau penjual itu sendiri. Jadi tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam atau menu halaman utama dari marketplace Bukalapak ini. Nah, di dalam halaman utama marketplace Bukalapak ini, kita dapat melihat beberapa tombol atau ya tepatnya tombol. Di sini ada tambah barang yang berwarna kuning ini. Tambah barang ini berfungsi untuk menambahkan produk sesuai dengan keinginan penjual. Lalu ada ubah barang. Nah, ubah barang ini penjual dapat mengubah atau mengedit sesuai penjual inginkan ya tentunya. Lalu di sini ada fitur hapus jika penjual ingin menghapus suatu produk yang tidak diinginkannya. Lalu ada detail, tombol warna hijau ini detail. Si penjual dapat melihat keseluruhan produknya, baik deskripsi, lalu ada judul produknya, stok produknya, tempat dan harganya juga ya. Lalu di sini kita dapat lihat di pojok kanan atas, di sini ada input cari barang atau tempat searching untuk mencari produk-produk yang ada di bawah ini ya. Nah, searching ini berfungsi untuk mencari produk-produk yang diinginkan si penjual, maka akan tampil produknya di bawah. Lalu ada fitur logout di sini untuk si akun penjual itu dapat keluar dari sesi loginnya. Tinggal logout. Oke, maka si penjual atau user itu akan kembali ke halaman login kembali. Bukalapak.com menawarkan berbagai manfaat bagi pengguna yang lebih spesifik. Di sini adalah untuk seller atau penjual seperti yang ke-1, jangkauan pelanggan yang lebih luas. Bukalapak.com memiliki basis pengguna yang besar dan aktif, memungkinkan penjual untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial di seluruh dunia, di seluruh negeri, atau bahkan secara internasional tanpa harus melakukan upaya pemasaran yang ekstensif. Yang kedua, biaya operasional yang lebih rendah. Dengan berjualan di bukalapak.com, penjual dapat menghemat biaya yang biasanya dikeluarkan untuk membuat dan mengelola situs web e-commerce sendiri
Platform ini menyediakan infrastruktur dan layanan yang diperlukan dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang ketiga, kemudahan dalam transaksi. Bukalapak.com menawarkan sistem pembayaran yang aman dan mudah digunakan sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan lancar dan tanpa khawatir. Penjual juga tidak perlu repot mengurus pembayaran secara manual. Yang keempat, promosi produk yang mudah. Bukalapak.com menyediakan berbagai alat dan fitur promosi yang dapat membantu penjual meningkatkan visibilitas produk mereka, mulai dari iklan berbayar, diskon, hingga program loyalitas pelanggan, semua tersedia untuk memaksimalkan penjual. Yang kelima, pengelolaan stok yang lebih efisien. Platform ini dilengkapi dengan fitur pengelolaan stok yang canggih, memungkinkan penjual untuk melacak inventaris mudah, mendapatkan notifikasi ketika stok menipis, dan mengelola produk dengan lebih efisien. Hal ini membantu penjual menghindari kehabisan stok dan memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan. Manfaat-manfaat ini membuat Bukalapak.com menjadi pilihan yang sangat baik bagi penjual yang ingin mengembangkan bisnis mereka secara efektif dan efisien. Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan website bukalapak.com ini. Yang pertama, kita bisa klik menu login ini pada menu company profile ini di pojok kanan. Nah, di sini kita dihadapkan dengan halaman login. Nah, jadi kita sebelum mempunyai akun, sebelum kita login, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak akan bisa masuk ke dalam halaman utama dari bukalapak.com ini ya. Lalu kita buat akun. Nah, di sini kita tinggal masukkan username sesuai yang diinginkan. Misalnya di sini kita masukkan username penjual, lalu passwordnya kita masukkan saja rahasia. Nah, udah 12. Masukkan kembali rahasia 12. Nah, kita submit untuk register. Nah, maka berhasil membuat akun. Maka akan diarahkan langsung ke login. Nah, kita masukkan kembali username yang sudah kita buat pada halaman registrasi tadi ya. Tadi kan username-nya penjual. Passwordnya rahasia 12. Nah, di sini kita bisa klik login. Nah, maka berhasil login pada akun penjual barusan. Nah, namun jika user ilegal, diibaratkannya ya, dia masuk dengan password ngasal gitu ya, misalnya bla bla bla, dia masuk, maka si sistem akan menolaknya atau melemparnya langsung karena si data penjual itu tidak ada di tabel atau database toko ini. Maka harus dibuat dulu akunnya, sesuaikan, lalu login. Nah, kita masukkan penjual rahasia 12. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini kita dapat menambahkan barang ya. Misalnya kita tambahkan barang. Misalnya kita masukkan mouse. Mouse. Mouse harganya 100.000 ya. Deskripsi barangnya misalnya
mouse Logitech. Gambar produknya kita bisa browse atau cari. Ada nggak mouse? Nah, ini ada mouse. Tinggal kita masukkan stok sesuai yang diinginkan. Misal stoknya ada 90. Kondisinya di sini kita bisa memilih kondisi pada produk yang ingin kita jual, apakah new atau second, baru atau bekas. Kita pilih baru ya. Nah, kita bisa masukkan kota pemilik akun ini, kotanya di mana, tokonya, akun tokonya. Misalnya di sini Bandung. Nah, kita klik menjual. Maka berhasil membuat sebuah produk, satu buah produk ya. Kita tunggu. Kita seret ke bawah. Nah, kita sudah berhasil membuat satu buah produk. Lalu jika kita ingin mengubah ya, misalnya klik kita ubah tombol warna biru. Nah, lalu kita coba ingin ubah jadi mouse 123 terus jadi bekas. Kita ubah. Data berhasil diubah. Kita cek apakah benar sudah berhasil diubah. Kita ke bawah ya. Mouse-nya yang awalnya dari baru jadi bekas. Judulnya asalnya mouse jadi 123. Lalu ada detail untuk melihat keseluruhan produk, detail produknya ya. Kita klik. Di sini akan menampilkan keseluruhan detail produk tersebut, baik gambarnya, judulnya, deskripsi, stok, tempat, dan harga jualnya. Kembali. Lalu dihapus. Penjual dapat menghapus produk sesuai dengan keinginannya. Misalnya kita akan menghapus mouse ini ya, yang setelah kita buat sebelumnya. Kita klik tombol merah hapus. Yakin ingin dihapus, dihapus. Barang berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, kita geret ke bawah, seret ke bawah. Maka barang tidak ditemukannya karena sudah berhasil dihapus. Lalu di sini juga ada fitur live searching. Nah, jadi penjual dapat menemukan barang yang ingin dicarinya dengan cara mencari saja di kolom cari barang ini. Kita klik sepatu. Nah, maka sistem akan langsung memfilter query yang dimasukkan si penjual. Nah, di sini jenisnya sepatu semua ya. Misalnya kita refresh kembali. Nah, misalnya mouse. Maka akan tampil mouse doang ya. Oke. Lalu ada fitur logout untuk keluar dari akun penjual tersebut dari sesi loginnya. Kita klik logout, maka yakin, maka klik OK, yakin keluar. Maka penjual akan diarahkan ke tampilan awal kembali, yaitu halaman login. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami dari awal hingga akhir mengenai website yang kami buat, yaitu bukalapak.com sebagai marketplace yang inovatif, terpercaya, serta kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang terbaik serta improvement yang lebih baik lagi daripada ini, karena kami sadar bahwa masih banyak kesalahan atau masih banyak yang salah dari website yang kami buat. Kami tunggu untuk kritik dan sarannya yang dapat membangun, yang bersifat konstruktif. Sekali lagi terima kasih. Dengan ini kami akhiri
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.